Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Natasha Utapea NIM 200821104. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang rumus percepatan kerangka berotasi. Sebelumnya sudah kita ketahui kecepatan kerangka berotasi itu V sama dengan V aksen ditambah omega cross R aksen. Untuk mencari percepatan dV per dt pada sumbu tetap sama dengan dV per dt pada sumbu rotasi ditambah omega cross V, di mana nilai V itu sama dengan V aksen tambah omega cross R aksen. dV per dt dV per dt bisa kita tulis dengan A, yang merupakan percepatan karena turunan pertama percepatan itu adalah kecepatan, dan omega itu adalah kecepatan sudut, dan V merupakan kecepatan. Jadi d per dt pada sumbu rotasi kita masukkan nilai V nya menjadi V aksen ditambah omega cross R aksen ditambah omega cross dalam kurung V aksen ditambah omega cross R aksen. Kita lihat sama dengan dV aksen per dt pada sumbu rotasi ditambah, kita kalikan, buka kurung siku, D dalam kurung omega cross R aksen per dt. Seperti yang kita lihat nih, pada sumbu rotasi ditambah omega cross V aksen ditambah omega cross dalam kurung omega cross R aksen. Sama dengan dV aksen per dt pada sumbu rotasi ditambah d omega per dt pada sumbu rotasi cross R aksen ditambah omega cross dr aksen per dt. Ini pada sumbu rotasi ditambah omega cross V aksen ditambah omega cross dalam kurung omega cross R aksen. Ini karena d omega per dt pada sumbu tetap sama dengan d omega per dt pada sumbu rotasi ditambah omega cross omega sama dengan d omega per dt pada sumbu rotasi sama dengan omega titik, sehingga A sama dengan dV aksen per dt ini bisa kita sebut juga dengan A aksen atau percepatan pada sumbu O, X, Y, Z. D omega per dt ini bisa kita sebut dengan alfa atau percepatan sudut, dan kita simpulkan menjadi omega titik, dan ditambah 2 omega cross V aksen ditambah omega cross dalam kurung omega cross R aksen, sehingga omega cross R aksen ini disebut dengan percepatan transversal, 2 omega cross V aksen ini disebut dengan percepatan Coriolis, dan omega cross R aksen disebut dengan percepatan sentrifugal. Gaya transversal muncul jika sistem koordinat rotasi mengalami percepatan angular. Gaya transversal tegak lurus terhadap R aksen pada sistem koordinat rotasi. Kedua, gaya Coriolis. Gaya ini hanya muncul pada sistem koordinat rotasi. Gaya Coriolis tegak lurus terhadap V aksen pada sistem koordinat rotasi. Gaya ini membelokkan partikel ke kanan dari arah geraknya. Gaya ini juga disebut dengan gaya merry-go-round. Dan yang ketiga itu gaya sentrifugal.
berarah keluar dari sumbu rotasi dan tegak lurus terhadap sumbu tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.